Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nur, mahasiswa dari Stikes Mandala Waluya Kendari, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan promosi kesehatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Promosi Kesehatan pada Tingkat Promotif, Preventif, dan Rehabilitatif mengenai COVID-19. Di sini ada beberapa ruang lingkup pembahasan yang saya paparkan. Yang pertama, pengertian COVID-19. Kedua, pengertian promosi kesehatan. Ketiga, bagaimana promosi kesehatan pada tingkat promotif mengenai COVID-19. Keempat, bagaimana promosi kesehatan pada tingkat preventif mengenai COVID-19. Kelima, bagaimana promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif mengenai COVID-19. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis COVID-19 yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis COVID-19 yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan. Yang kedua, pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka secara optimal. Definisi lain menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2008 menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah serangkaian proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Proses pemberdayaan dilakukan dari oleh masyarakat, yang artinya proses pemberdayaan terlebih dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat, bahkan semua komponen masyarakat. Yang ketiga, promosi kesehatan pada tingkat promotif mengenai COVID-19. Di sini ada beberapa langkah yang meningkatkan kesehatannya. Yang pertama, melakukan penyebaran informasi mengenai COVID-19. Kedua, menyebarluaskan berita fakta mengenai gejala, penyebab, dan akibat dari COVID-19 di media sosial. Ketiga, melakukan penyuluhan ke daerah-daerah terpencil. Keempat, mengedukasi masyarakat secara langsung. Yang keempat, promosi kesehatan pada tingkat preventif sebagai COVID-19. Di sini ada beberapa tingkat. Yang pertama, kelompok sehat, di mana ada beberapa langkah. Yang pertama, melakukan social distancing. Kedua, tidak keluar rumah. Ketiga, memakai masker jika keluar rumah. Keempat, menghindari kendaraan umum. Kelima, tidak bersentuhan secara langsung dengan orang lain. Kedua, kelompok sakit, di mana yang pertama, memakai masker jika ada gejala batuk. Kedua, melakukan isolasi mandiri apabila dari kota terjangkit. Yang ketiga, mencari pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan diagnosa. Keempat, mengikuti protokol kesehatan. Yang kelima, promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif mengenai COVID-19. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan itu mempunyai langkah. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk meyakinkan jika benar-benar sudah pulih. Kedua, bersifat terbuka terhadap bekas penderita agar penderita tidak mengalami gangguan mental. Yang ketiga, meyakinkan bekas penderita untuk bersifat positif terhadap berita-berita yang beredar yang mengucilkan pasien COVID-19 oleh masyarakat. Yang kedua, keluarga. Adapun tugas dari keluarga, yang pertama, memotivasi untuk tidak berpikiran negatif. Yang kedua, tidak menceritakan hal-hal yang membuat mentalnya jatuh. Yang ketiga, meyakinkan bekas penderita. Yang keempat, tidak mengucilkan bekas penderita dari keluarganya. Yang
Yang kelima, memperlakukan selayak orang sehat. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang tidak atau yang kurang baik, saya minta maafkan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.